Monggo dicatat oleh para peternak, dititeni dewe-dewe. Apabila ada butuh vaksinasi, lapor ke dokter hewan setempat di puskeswan yang ada di paling dekat dengan panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para peternak Indonesia semua. Selamat berjumpa dengan kami podcast Go Puskeswan yang hari ini merupakan tayang perdana. Kegiatan ini diinisiasi oleh para dokter hewan di UPT Puskeswan dengan didukung oleh dokter hewan Sigit Agus Windarto selaku kepala UPT dan juga para teman-teman para medis lainnya. Hari-hari ini para peternak Indonesia, para peternak sapi terutama Hewan Ruminansia, gelisah dengan adanya munculnya kembali atau merebaknya kembali penyakit PMK di hewan sapi. Untuk membahas hal tersebut kami telah mengundang pertama adalah Dr. Hewan Aditya Sugiarto. Ya. Beliau adalah medik veteriner untuk Puskeswan Gandusari. Yang kedua adalah Dr. Hewan Suliwa atau biasa disebut Dr. Hewan Fitri Irawan Rahmawandani, asli Jawa Pule, medik veteriner Kecamatan Pule dan pembina peternak sapi perah wilayah Trenggalek. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Dok. Nah, alhamdulillah. Sehat nggih? Siap. Oke Pak Abid, siap. Wah, cerah sekali jenengan hari ini. Harusnya gitu Pak Abid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Irawan, ini bisa saya diterangkan sedikit masalah PMK ya? Tentang gejala-gejala PMK yang timbul saat ini dibanding dengan PMK tahun 2002 yang lalu. Oh ya. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast pada pagi hari ini, Pak. Begini Pak, PMK disebabkan oleh aptovirus yang menyerang hewan berkuku belah atau genap. Misalkan ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, domba. Hewan liar seperti bison, jerapah, gajah, dan ternak lainnya ya seperti babi, unta, dan lain-lain. Tapi memang hewan yang paling banyak terserang PMK dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang terlalu sangat besar di masyarakat khususnya peternakan, yaitu ternak sapi. Untuk gejala PMK pada sapi itu sendiri, yang pertama air liur berlebihan. Itu karena adanya lepuh di gusi, lepuh di bibir, lepuh di lidah, di nostril bagian mulut sapi. Yang kedua, kepincangan karena adanya lepuh di antara kuku sapi. Kalau peternak bilang itu karena lepuh di antara teracak. Istilahnya ganggangan teracak itu mengalami lepuh seperti luka seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sapi mengalami suhu tubuh yang sangat tinggi. Yang sapi suhu tubuh sampai 40 sampai 41 derajat. Pastinya nafsu makannya sapi itu pasti akan berkurang. Bahkan kadang tidak mau makan sama sekali. Itu. Untuk sapi gejalanya, untuk ternak lainnya misalkan untuk kambing seperti itu, untuk kambing gejalanya rata-rata tidak terlalu tampak. Namun ada beberapa kambing itu memang mengalami air liur yang berlebihan dan kepincangan. Dan kambing ini bisa menjadi karier atau pembawa penyakit sapi untuk sapi yang ada di rumah. Misalkan peternak beli kambing dari pasar, itu kondisinya tampaknya sehat, tapi sebenarnya
terserang PMK. Habis itu bawa pulang dan di rumah peternak itu memiliki sapi, maka kambing tadi bisa menjadi karier atau pembawa penyakit menularkan ke sapi yang ada di rumah tadi. Jadi seperti itu. Berdasar penjelasan penjenengan tadi, untuk di sapi perah tingkat kefatalannya itu seperti apa, Mas Irawan? Iya, untuk sapi perah sendiri, terutama yang paling dampaknya untuk sapi perah itu, ini yang pertama yaitu produksi susu yang menurun. Itu yang kedua itu karena adanya lepuh di ambing sapi dan akibatnya terjadi penyakit mastitis seperti itu. Jadi bagi peternak ketika kondisinya sapinya sudah terkena PMK untuk sapi perah, itu kalau itu sebaiknya segera melapor ke dokter hewan atau mantri hewan supaya secepatnya dilakukan penanganan. Kalau kelihatannya sampai ke ambing sapi, maka segera dilakukan pengobatan untuk penyakit mastitisnya di sapi perah. Menarik sekali penjelasan jenengan tadi. Di sini tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Irawan bahwa sapi perah itu ketika terserang PMK itu tandanya adalah demam tinggi. Iya. Ini apa yang membedakan dengan BF, Mas? Iya. Untuk PMK sendiri, untuk membedakan dengan BF itu demam, istilahnya kalau peternak malam menamakan demam 3 hari kan. Untuk yang paling membedakan itu luka lesinya itu antara PMK sama BF. Kalau PMK itu pastinya ada luka lepuh di sekitar mulut dan luka lepuh di kaki. Kalau BF itu rata-rata demam saja, tidak ada luka di mulut dan di telapak kaki seperti itu. Kemudian kalau BF itu yang pertama demam, yang pasti keduanya tidak nafsu makan, kemudian ada ngos-ngosan seperti itu. Kalau PMK pastinya ada luka di sekitar mulut dan di sekitar kuku. Itu mesti ada di mulut, itu pasti jadi apa ya, gejala utama gitu. Iya, gejala utama. Terus penting Mas Adit, itu tentang itu tadi. PMK dan BF di sapi potong, terutama pejantan-pejantan yang besar ya, di daerah bawah, daerah Durenan, Pogalan dan lain-lain itu. Itu sebenarnya gini Pak Abed. Untuk PMK sendiri itu sama seperti yang Dr. Irawan tadi sampaikan ya. Jadinya untuk PMK itu tingkat apa ya, kalau di daerah datar atau sapi potong ya khususnya, itu tingkat penyebarannya itu sangat tinggi. Nah terus kemudian di daerah sapi potong itu sama seperti yang dikatakan Pak Irawan tadi, menimbulkan gejala ya kayak liur yang berlebih kayak itu, kayak karena juga apa? Karena menyerang mulut atau bagian mulut luar dan dalam juga. Kemudian nama juga PMK. Berarti penyakitnya itu kan menyerang mulut dan bagian kuku. Yang pastinya di sapi potong menimbulkan gejala yang sama. Jadi juga kukunya itu menimbulkan lesi atau lesi, lepuh, dan juga untuk karena kukunya itu susah apa ya, kayak luka-luka gitu, jadinya untuk berjalan itu agak susah. Terus maling ngebrok nih Mas ya? Iya, mungkin susah jalannya. Jadi susah jalan itu Ya. yang menimbulkan anoreksia atau gak doyan mangan istilahnya tuh. Untuk karena ndak mau makan itu gini, sapi itu kan karena kan yang untuk makan itu permasalahannya di mulut. PMK itu menyerang bagian luar dan juga bagian dalam mulut, kayak lesi atau luka-luka pada bagian lidah, terus gusi dan juga langit-langit, Mas. Jadinya itu untuk makan
itu ya sangat sulit dan juga malah tidak mau makan sama sekali. Kalau kita mungkin kalau untuk peternak itu seperti peternak kena sariawan. Iya. Jadi males madang istilahnya. Untuk mencegah PMK tersebut berkembang atau masuk di kandang kita, tentunya ada serangkaian prosedur-prosedur. Nah, mungkin Mas Adit bisa menjelaskan prosedur sederhananya seperti apa di lingkungan bawah, di lingkungan peternak sapi potong. Ya, untuk biosecurity ya, itu yang pertama itu kebersihan kandang. Yang harus tekankan pada peternak, ya, peternak masyarakat umumnya itu kebersihan kandang itu yang paling utama. Terus kemudian pengendalian vektor atau sejenis lalat dan juga nyamuk itu, kemudian semprot kandang yang paling penting dengan pakai mungkin pakai Baiklin, sabun cuci itu loh Mas. Oke. Sabun cuci atau pemutih sabun itu cuci, pemutih peternak. Pemutih ya. Pemutih Baiklin, dicampur air. Campur air. Itu bisa untuk desinfeksi untuk penyemprotan kandang itu. Untuk sapi perah Mas, tentunya ada perbedaan dalam prosedur biosecurity. Sebagai info, biosecurity itu adalah serangkaian prosedur yang diterapkan oleh Kementan untuk pengamanan area kandang dari masuknya penyakit. Itu sederhananya seperti itu. Monggo diterangkan yang di sapi perah. Oh ya. Untuk biosecurity sendiri untuk sapi perah, khususnya ini biosecurity kandang sapi perah ya Pak ya. Karena sapi perah ini kan mobilitasnya juga istilahnya lumayan karena ada yang beli kemana-mana. Kalau misalkan di daerah saya itu ada yang beli dari kota lain, kabupaten lain dan lain-lain. Untuk biosecurity-nya sendiri, yang pertama tidak membeli sapi untuk ke kandang kita ya, tidak membeli sapi dari daerah yang saat ini terinfeksi wabah PMK. Istilahnya terinfeksi daerah itu terkena serangan PMK yang insidensinya, tingkat kejadiannya yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua, jika membeli ternak sapi perah itu, kalau bisa itu sudah divaksinasi minimal. Tandanya gimana tandanya? Tandanya yang sudah divaksinasi gimana Mas? Ya kalau untuk tandanya sendiri mungkin tanya kepada pedagangnya sendiri. Pastinya suatu saat nanti saya berharap ini kepada kementerian dan lain-lain itu membuat regulasi SKKH itu bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien. Sehingga dikeplek itu Mas, kupingnya dikeplek. Oh, kalau untuk kuping dikeplek itu memang ada tanda untuk dilakukan bahwa itu sudah dilakukan vaksinasi itu. Tapi memang itu harus berhubungan dulu dengan petugas yang bisa mengidentifikasi dari tanda yang ada di kepleknya itu tadi. Kemudian yang ketiga, ini untuk peternak juga, yang ketiga untuk biosecurity-nya yaitu membersihkan kandang dan peralatannya seperti itu. Istilahnya kandangnya itu ya pertama harus dibersihkan, kotorannya dibuang tempat kotor, limbah kotoran. Kemudian kalau ada air yang menggenang itu dihilangkan supaya tidak ada vektor seperti kata Pak Dokter Adi tadi, tidak ada vektor lalat, nyamuk, caplak dan lain-lain tidak berkembang di situ. Kemudian setelah itu baru dilakukan penyemprotan disinfektan. Untuk disinfektannya sendiri yang bisa membunuh virus PMK kalau bisa. Itu sebenarnya kalau cara sederhananya nanti bisa dijelaskan lagi. Kemudian selanjutnya yaitu jika membeli hewan ternak itu sebaiknya dikarantina dulu. Karantina itu maksudnya pisahkan antara hewan yang baru beli tadi dengan hewan yang ada di rumah yang masih sehat selama 14 hari. Pisahkan, Pisahkan. Jadi
sapi ini aja didadekne siji dhisik. Iya, Atau jangan dijadikan satu dulu. Kemudian selanjutnya berikan batas istilahnya batas pagar yang ada di kandang itu. Misalkan dari area yang bersih itu diberi zona hijau, kemudian area yang kotor itu buat zona merah. Ketika ada orang atau barang yang melewati dari zona hijau ke zona merah itu harus melakukan disinfeksi terlebih dahulu. Bentar Pak Irawan ya, Nggih. motong ya. Nggih. Begini, kalau untuk peternak mandiri ya, Iya. umumnya ya, itu apa bisa? Kita kan untuk peternak masyarakat lokal, kalau zona-zona itu kan biasanya kan dipakai untuk ternak yang besar atau peternakan yang besar. Tapi kalau untuk yang masyarakat, kalau kayak karantina untuk lahan sendiri itu bagaimana? Sebenarnya kalau bisa? untuk lahan sendiri itu kita bisa membuat pagar saja, pagar pembatas dari istilahnya pagar pembatas istilahnya dari pagar itu kalau masuk harus sesek lah, sesek itu berikan pagar pembatas lah. Kemudian selanjutnya itu harus dilakukan untuk biosecurity yaitu membatasi orang yang masuk. Istilahnya hanya orang-orang yang berkepentingan saja lah yang masuk ke dalam kandang kita. Jika masuk ke dalam kandang itu sebaiknya ya harus disinfeksi terlebih dahulu, melakukan disinfeksi terlebih dahulu. Baru semproti gitu? Ya harus dilakukan penyemprotan disinfeksi lebih dahulu, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu Mas. ya. Gini, kita tahu peternak sapi perah itu kan isu sore ngumpul ke koling susu. Ya. Perlu enggak peternak itu setelah dari koling susu masuk ke kandang melakukan desinfeksi tubuhnya? Itu sangat perlu sebenarnya. Kalau sebelum masuk kandang pastinya harus disinfeksi terlebih dahulu. Jadinya harus istilahnya kalau masuk kandang itu hanya orang yang perlu-perlu saja lah. Kita harus masuk kandang sekarang enggak bisa bebas ini. Harus orang-orang yang perlu saja. Sebenarnya kalau masuk disinfeksi terlebih dahulu. Kemudian biosecurity yang bisa dilakukan selanjutnya untuk menjaga kandang kita ya, ini sebenarnya harus vaksinasi ke hewan ternaknya, peternak itu. Memanggil dokter hewan atau mantri hewan untuk datang ke peternakan kita supaya dilakukan vaksinasi. Kemudian kinten-kinten area mana saja yang perlu didesinfeksi nih, Mas? Iya, sebelumnya Pak, saya jelaskan dulu vaksinasinya secara lengkap dulu ya, supaya tadi peternak juga mengetahui vaksinasinya itu. Vaksinasi yang dilakukan dokter hewan atau mantri hewan yang bertugas di wilayah tersebut. Yang pertama vaksinasi hewan baru datang, vaksinasi pertama. Itu vaksinasi ke-1. Kemudian vaksinasi kedua 1 bulan setelah vaksinasi pertama. Kemudian vaksinasi ketiga 6 bulan setelah vaksinasi kedua. Habis itu lakukan vaksinasi rutin setiap 6 bulan sekali, seperti itu. Jadi catat ya, vaksinasi pertama ketika hewan datang, vaksinasi kedua 1 bulan kemudian, vaksinasi ketiga 6 bulan dan rutin 6 bulan berikutnya. Itu dicatat oleh monggo dicatat oleh para peternak, dititeni dewe-dewe. Apabila ada butuh vaksinasi, lapor ke dokter hewan setempat di puskeswan yang ada di paling dekat dengan panjenengan semua. Oh ya. Terus selanjutnya tadi pertanyaan area mana yang harus disinfeksi atau biosecurity ya. Untuk area sendiri yang pertama itu sekitar kandang. Pastinya lantai kandang. Ini untuk peternak juga lantai kandang, kemudian tempat pakannya itu juga harus disinfeksi. Kemudian yang kedua semua peralatan untuk peternakan di kandangnya itu ember dan lain-lainnya juga dilakukan disinfeksi. Kemudian yang ketiga jalur lalu lintas alat pengangkut atau alat pakannya itu juga harus disinfeksi. Kemudian yang keempat itu alat pengangkutnya sendiri, alat pengangkut ternaknya, alat pengangkut pakannya juga diharuskan disinfeksi. Kemudian yang kelima pakaian, sepatu dari
perawat ternak sendiri juga harus disinfeksi. Kemudian yang terakhir harus cuci tangan. Perawat ternak itu sebelum masuk ke kandang harus cuci tangan dengan disinfektan yang ada di kandang tersebut. Jadi seperti itu. Jadi peternak yang diingat seperti yang dikatakan dokter tadi, satu peralatan kandang, kedua lantai kandang, tempat makan, baju daripada peternak sendiri, dan area di sekitarnya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Irawan, Mas Adit. Iya. Itu kan Gimana? seyogyanya sapi divaksinasi. Nah, vaksinasi tentunya butuh proses ya. Iya. Karena harus menunggu kebijakan dulu, barangnya ono dhisik. Nah, itu. Kira-kira bagi peternak obat atau vitamin apa yang bisa diberikan ke hewan untuk mencegah itu? Untuk faktor pencegahan, Mas, terkait PMK ini arahnya pertama suplemen sejenis vitamin C atau vitamin kan banyak, atau mineral itu yang di toko-toko itu banyak juga disediakan. Nah, itu untuk fungsinya apa? Itu menimbulkan imunitas kepada ternaknya supaya itu tadi sebelum menunggu vaksinasi itu datang. Nah, kayak itu mungkin mineral atau vitamin yang bisa diberikan kepada peternakan sama sapi-sapinya gitu. Mau gitu nggih. Iya. Vitamin itu wah, di sini masih belum ada contoh ya, tapi kapan-kapan lah kita sediakan contohnya. Nggih. Nah, setelah hewan itu terjangkit, kemudian dilakukan tindakan pengobatan oleh medis atau paramedis, dokter hewan atau mantri, itu kan tentunya kemudian tanggung jawab itu ada di peternak, ngopeni istilahnya, Oh iya, ngreso. pasti itu, Mas. Jawa ngreso. Nah, apa saja perawatan yang perlu dijadikan perhatian oleh peternak dalam merawat hewan tersebut? Ya, gini, kayak yang disampaikan Dokter Irawan tadi, nah, itu kan banyak sekali. Nah, kita gini aja, untuk perawatan yang dilakukan, ya Mas, sama seperti yang Dokter Irawan sampaikan. Pertama, kandang harus bersih. Ya. Kemudian semprotan untuk desinfeksi kandang, kayak maka desinfektan, terus Baiklin, pemutih baju itu bisa. Kemudian perawatan sapinya itu harusnya itu tadi kayak bagian mulut sapi atau congor, karena PMK menyerang mulut. Nah, itu pakai sitrun, asam sulfat. Sitrun itu disemprotkan ke mulutnya. Iya, bagian mulutnya. Itu berapa kali sehari? Itu paling tidak 6 kali. 6 kali sehari. Ya, 6 kali sehari peternak. Ya. Jadi jenengan semprot congore ilate nggih. Ya. Ilatnya juga dengan sitrun. Monggo diteruskan. Sitrun itu jangan cuma bagian luar tapi bagian dalam. Karena kayak yang Dokter Irawan tadi jelaskan, itu menginfeksi bagian dalam juga. Jadinya ya dicangap. Ya, Sapi cangap dicangap ya, terus semprotkan aja bagian dalam. Karena gini, sapi kan juga Mas, enggak bisa kumur ya. Ya, enggak bisa kumur. Bisa kumur. Kalau orang bisa kita kumur. Kalau sapi enggak bisa kumur, jadinya apa? Diratakan, disemprotkan ke bagian dalamnya juga, seperti lidahnya atau gusinya atau langit-langit bagian mulut dalam. Itu mungkin yang di bagian mulut. Kemudian bagian kaki. Nah, PMK itu juga menginfeksi pada bagian kaki. Nah, kaki itu juga pasti akan melepuh atau banyak luka di bagian kuku. Nah, itu juga perawatannya diberikan semprotan sejenis kayak sitrun itu bisa untuk luka di kaki, dan juga memakai kupri sulfat. Iya. Ya, kupri sulfat pemirsa. Kupri sulfat itu bisa melakukan dibersihkan kepada lukanya di kaki itu tadi. Itu paling tidak itu 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Iya.
Terus Jadi- kemudian gini, Sebentar. Jadi kandang harus selalu bersih agar mudah dalam melakukan perawatan terhadap kuku maupun bagian-bagian tubuh yang lain. Terus congore itu kan biasanya Mas, kayak membusuk umbelen keluar nanah itu. Bagaimana Mas perawatannya itu? Peternak bingung biasanya kalau itu. Mas, sapi kula kok congore metu nanai ngono. Terus pundi niku? ya itu tadi Mas, untuk congor ya, itu ya dibersihkan saja, biasanya pakai cairan infus itu, ataupun kalau yang di peternak umum itu bisa dipakai air hangat. Air hangat, Ya, nggih. dibersihkan dulu, atau bisa memakai air hangat itu dengan ditambahkan garam. Garam nggih, Ya. bisa garam nggih. Nah, itu dibersihkan di bagian mulutnya, terus kemudian tetap diberi semprotan sejenis itu tadi, kayak cairan sitron itu tadi. Sitron itu satu wadah, ya, satu wadah itu dicampur 1 liter air. Satu wadah campur 1 liter air. liter Iya. air nggih. Terus itu Mas, untuk kini ada polemik bahwa sapi yang terkena PMK tidak boleh dicombor. Itu bagaimana penjelasannya? Ini untuk itu sapi itu tetap namanya ruminansia, itu makan rumput. Nah, jadi untuk tidak apa-apa sebenarnya untuk dicombor, tapi ada tapinya, makan suket dhisik Mas. Dadine yo sukete dipangani dhisik, terus kemudian diberi combor, tapi dengan kondisi untuk comborannya jangan banyak-banyak, karena bisa mengganggu pencernaan atau rumennya sapi, gitu tadi. Gitu ya. Nah, Iya. untuk sapi perah, kalau sapi perah gak dicombor kan gak metu susu nih. Terus pundi Mas? Mas Irawan. Oh ya. Untuk sapi perah ketika mengalami kondisi penyembuhan PMK, untuk Mas comboran Pak ya. Ya, comboran. Untuk comboran itu comborannya harus lunak, bisa dalam bentuk cair lunak. Habis itu tidak terlalu banyak, bisa sedikit seperti itu Pak Dokter Adit. Itu memang harus sedikit kalau memang pengen menggunakan comboran. Tapi sebelumnya juga harus dikasih rumput dulu. Rumputnya juga harus lunak. Kemudian rumputnya itu juga harus agak tua, tidak terlalu muda. Agak tua, malah agak tua. Agak tua, Ya. jangan terlalu muda. Agak tua, habis itu Kenapa kok rumputnya agak tua? itu dilayukan terlebih Nggih. dahulu ya, supaya itu zat-zat yang kurang bagus di dalam rumput itu hilang. Habis itu Biar tidak kembung. tidak kembung dan lain-lain. seperti itu. Jadi sebaiknya memang comborannya sedikit kalau memang pengen pakai comboran. Habis itu kasih rumput yang agak tua, tidak terlalu muda. Habis itu kemudian dilayukan terlebih dahulu. Begitu ya. Nggih. Jadi pemirsa, PMK bukanlah suatu penyakit yang menakutkan. Kayak lewis kena PMK sapi ini mati atau hewan ternaknya mati. Selalu insya Allah bisa dicegah, bisa diobati, gitu. Selama para peternaknya melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan, seperti yang diterangkan oleh Dokter Adit maupun Dokter Irawan tadi. Pertama, dibersihkan kandangnya, tempat makannya, lingkungannya, peternaknya juga. Terus kemudian vaksinasi. Jadi vaksinasi ini jangan alergi. Wes vaksinku, sapiku rasa divaksin gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk penanganan atau istilahnya bertanya tentang PMK, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan dibalas oleh tim admin kami. Kiranya seperti itu dulu. Ya, Sampai ketemu di kemudian hari. Matur nuwun Mas Adit atas waktunya. Oke, Matur siap. nuwun Mas Irawan. Ya. Terima kasih.
Nggih. Yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go Puskeswan. Go, go, go.